Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas tugas-tugas gereja. Mari kita mengikuti proses pembelajaran ini agar kita mengenal, agar kita mengetahui lebih jauh apa saja tugas-tugas gereja dalam agama Katolik. Adik-adik sekalian, di dalam gereja Katolik dikenal 5 tugas gereja. Yang pertama, gereja yang menguduskan atau dikenal dengan istilah liturgia. Yang kedua, gereja yang mewartakan atau dikenal dengan istilah kerigma. Yang ketiga, gereja yang bersaksi atau dikenal dengan istilah martiria. Yang keempat, gereja yang melayani atau dikenal dengan istilah diakonia. Dan yang kelima, gereja yang membangun persekutuan atau dikenal dengan istilah koinonia. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan melihat satu tugas gereja, yaitu gereja yang menguduskan. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tugas gereja yang pertama, yakni gereja yang menguduskan. Mari kita mengikuti pembelajaran kita dengan baik agar apa yang menjadi inti dari tugas gereja yang menguduskan ini kita bisa tahu dan kita bisa jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Katolik. Kita lihat dasar pemikiran kita membahas tentang gereja yang menguduskan atau liturgia. Adik-adik sekalian, di beberapa gereja sebelum perayaan Ekaristi dimulai, imam atau lektor memberikan pengumuman bahwa orang tua diharapkan untuk mengajar dan membantu anak-anaknya untuk menghayati liturgi. Hal ini dimaklumi karena banyak umat yang datang ke gereja pada hari Minggu itu atau bahkan setiap hari hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Katolik tanpa atau kurang menyelami hakikat dari liturgi itu sendiri. Para bapak gereja sudah mengajarkan bahwa di dalam liturgi Kristus sendiri yang bertindak sebagai kepala dan tubuh. Sebagai imam agung kita, Yesus Kristus merayakan dengan tubuhnya, yaitu gereja, baik di surga maupun di bumi. Lalu ditegaskan pula bahwa gereja di dunia merayakan liturgi sebagai umat imami. Artinya setiap orang bertindak menurut fungsinya masing-masing dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis, kita semua, menyerahkan diri mereka ke dalam kurban rohani. Sedangkan para pelayan yang ditabiskan merayakan sesuai dengan tugas yang mereka terima bagi pelayanan seluruh anggota gereja, yaitu para uskup dan imam, dan mereka bertindak atas nama pribadi Kristus, sang kepala gereja. Dengan demikian, liturgi merupakan perayaan iman, ya, adik-adik sekalian. Dengan demikian, liturgi itu adalah perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya partisipasi lahiriah yang dituntut di sana, tetapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Kekhasan doa gereja ini merupakan sifat resminya, sebab justru karena itu Kristus bersatu dengan umat yang berdoa. Artinya ketika kita berdoa dengan hati, maka
Disitulah nampak resminya suatu doa, karena di situ Kristus akan bersatu dengan kita di dalam doa. Dengan bentuk yang resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja yang sebagai mempelai Kristus berdoa bersama Kristus Sang Penyelamat, sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Artinya begini adik-adik, ketika kita berdoa dengan hati, maka kita sedang berbicara dengan Kristus. Artinya kita bersatu dengan Kristus, maka doa kita tersebut menjadi doa resmi gereja karena kita bersatu dengan Kristus. Walaupun doa kita disampaikan secara pribadi, tetapi karena kita dalam doa bersatu dengan Kristus, maka doa kita mewakili seluruh gereja Kristus. Liturgi sungguh-sungguh menjadi doa dalam arti penuh. Bila semua yang hadir secara pribadi dapat bertemu dengan Tuhan dalam doa bersama tersebut. Kalau demikian terjadi, apa yang dikatakan Tuhan sungguh benar. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Atau dengan rumusan Konsili Vatikan kedua, di dalam jemaat-jemaat meskipun sering hanya kecil dan miskin atau tinggal tersebar, hiduplah Kristus, dan berkat kekuatannya terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena kehadiran Kristus, liturgi membuat jemaat setempat menjadi gereja dalam arti yang penuh. Sebab di dalam setiap orang didorong ke arah kesatuan secara pribadi dengan Kristus, dan bersama-sama mereka membentuk gereja Kristus. Dengan demikian adik-adik, setiap paroki dalam arti tertentu itu menghadirkan gereja yang semesta. Ya, setiap paroki itu menghadirkan gereja yang semesta. Di gereja tidak sama dengan mendaraskan rumus-rumus hafalan doa-doa resmi, melainkan pertama-tama dan terutama adalah pernyataan iman di hadapan Allah. Jadi bukan soal rumusan doa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana kita menyatakan iman di hadapan Allah. Itulah doa yang sesungguhnya. Doa berarti mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang berdoa adalah hati, bukan badan. Hal itu berlaku untuk doa pada umumnya dan juga untuk doa pribadi. Akan tetapi, untuk berdoa bersama membutuhkan sedikit keseragaman demi kesatuan doa dan pengungkapan iman. Ibadat resmi gereja tampak dalam ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, dan ibadat bacaan. Yang pokok dalam doa bukan sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus di dalam doa. Ya. Ini yang perlu kita ingat adik-adik, bahwa yang pokok dalam doa itu bukan soal resmi atau kita berdoa bersama orang banyak, tetapi yang pokok adalah kesatuan kita dengan Kristus di dalam doa. Dengan bentuk yang resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja yang sebagai mempelai Kristus berdoa bersama Sang Penyelamat, sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Liturgi sungguh-sungguh menjadi doa dalam arti penuh jika semua yang hadir secara pribadi dapat bertemu dengan Tuhan dalam doa bersama tersebut. Itu ada penting sekali. Liturgi sungguh-sungguh menjadi doa apabila semua yang hadir betul-betul bertemu dengan Tuhan dalam doa bersama tersebut. Baiklah adik-adik, liturgi adalah upaya kita untuk menguduskan dunia
Karena kita semua perlu memahami bahwa tidak ada keterpisahan antara hidup dan ibadat di dalam umat. Pengertian mengenai hidup sebagai persembahan dalam roh dapat memperkaya perayaan Ekaristi yang mengajak seluruh umat membiarkan diri diikutsertakan dalam penyerahan Kristus kepada Bapa. Dalam pengertian ini, perayaan Ekaristi sungguh-sungguh merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Adik-adik sekalian, di dalam pembelajaran kita saat ini, khususnya tentang sifat gereja yang pertama ini, kita akan fokus pada bentuk-bentuk dan kegiatan-kegiatan pengudusan yang sering dilakukan di dalam gereja, yakni doa resmi, kemudian perayaan sakramen-sakramen, kemudian perayaan sakramentali, serta devosi dalam gereja Katolik. Itulah hal-hal yang akan kita lihat dalam pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, sekarang kita melihat arti kata liturgi. Yang pertama kita lihat arti kata liturgi secara etimologis. Secara etimologis, istilah liturgi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata liturgia. Kata liturgia ini berasal dari dua kata. Yang pertama kata leitos, kata sifat dari kata laos yang berarti bangsa, masyarakat, atau negara, dan kata ergon yang berarti karya, fungsi, atau pelayanan. Sehingga dengan demikian liturgia berarti fungsi umum atau proyek negara. Liturgia juga berarti kerja atau pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan bangsa oleh pribadi-pribadi. Dalam masyarakat Yunani kuno, kata liturgia ini menunjukkan karya pembaktian yang tidak dibayar atau sumbangan orang yang kaya atau pajak untuk masyarakat atau negara. Itu secara etimologis. Sekarang kita lihat dalam perkembangan pada zaman Helenistik, kata liturgia mempunyai arti yang lebih luas. Kata liturgia di sini termasuk pelayanan yang dilaksanakan oleh para budak kepada majikan mereka, dan juga perbuatan-perbuatan kecil yang mereka laksanakan terhadap teman-teman. Jadi kata liturgia pada mulanya mempunyai arti profan, politis, dan bukan kultis seperti yang dipahami pada saat ini. Lalu kita lihat pada abad kedua Masehi, liturgia berarti pelayanan ibadat. Kata ini dipakai dalam penerjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Teks Septuaginta memakai kata liturgi sebanyak 170 kali untuk menunjukkan ibadat kaum Lewi. Ini sesuai dengan pengertian ibadat kaum Lewi sebagai institusi ilahi yang dipercayakan kepada bangsawan Israel, para imam atau kaum Lewi. Lalu kita lihat dalam Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua tidak memberikan arti liturgi secara definitif. Namun, arti liturgi membuahkan pemahaman yang mendalam yang dirangkum dalam dokumen Konstitusi Sacrosanctum Concilium nomor 7 yang menyatakan bahwa liturgi
sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus sebagai ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Kristus, yakni kepala beserta para anggotanya sebagai karya Kristus sang imam serta tubuhnya yakni gereja. Nilai yang penting dan fundamental dari liturgi adalah kehadiran Kristus dalam Ekaristi, dalam sakramen-sakramen, sabda Allah, dan dalam liturgi harian. Liturgi dipandang sebagai pelaksana tugas imamat Yesus Kristus, di mana di dalamnya pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Itulah adik-adik arti kata liturgi. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita lihat arti liturgi dalam kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, kata liturgi muncul sebanyak 15 kali dengan berbagai variasi arti. Yang pertama, pada Injil Lukas bab 1 ayat 23, kemudian Ibrani bab 9 ayat 21, juga Ibrani bab 10 ayat 11. Kata liturgi itu masih merujuk kepada tugas imam seperti pada Perjanjian Lama. Kemudian yang kedua, pada Ibrani bab 8 ayat 2, kemudian Ibrani bab 8 ayat 6, istilah liturgi dipakai untuk menjelaskan pelayanan Kristus sebagai imam yang lebih agung dibandingkan imam pada Perjanjian Lama. Kemudian yang ketiga, pada Roma 15 bab 15 ayat 16, kata liturgia dipakai untuk pekerjaan rasul dalam mengabarkan Injil bagi mereka yang tidak percaya. Yang keempat, dalam Filipi bab 2 ayat 17, kata liturgi dipakai sebagai kata ganti untuk hal percaya. Kemudian yang kelima, pada Ibrani bab 1 ayat 7 dan ayat 14, merujuk kepada pelayanan malaikat-malaikat. Yang keenam, pada Roma bab 13 ayat 6, istilah liturgi mengacu kepada jabatan dalam pemerintahan. Yang ketujuh, dalam Roma bab 15 ayat 27, Filipi bab 2 ayat 25, Filipi bab 2 ayat 30, Filipi bab 4 ayat 18, istilah liturgia merujuk kepada pengumpulan persembahan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedelapan, dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2, istilah liturgia mengacu kepada persekutuan orang yang berdoa dan berpuasa. Itulah adik-adik sekalian beberapa arti kata liturgi di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kemudian kita lihat, liturgi itu adalah perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tetapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Kekhasan doa gereja ini merupakan sifat resminya, sebab justru karena itu Kristus bersatu dengan umat yang berdoa. Dengan bentuk yang resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja sebagai mempelai Kristus, berdoa bersama Kristus sang penyelamat, sekaligus tetap merupakan doa pribadi
setiap anggota jemaat. Baiklah adik-adik, sekarang kita melihat tentang doa. Gereja Katolik menjelaskan arti doa dalam Lumen Gentium artikel 34. Imam tertinggi dan abadi Kristus Yesus bermaksud melangsungkan kesaksian dan pelayanannya melalui kaum awam juga. Maka oleh rohnya ia tiada hentinya menghidupkan dan mendorong mereka untuk menjalankan segala karya yang baik dan sempurna, sebab mereka yang erat-erat disatukannya dengan hidup dan perutusannya juga diikutsertakannya dalam tugas imamatnya untuk melaksanakan ibadat rohani, supaya Allah dimuliakan dan umat manusia diselamatkan. Oleh karena itu, para awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Korban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh hikmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam pun juga sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Itulah adik-adik bagaimana gereja menjelaskan doa. Lalu kita lihat arti doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa umat Katolik biasanya berakar dari kehidupan nyata, kehidupan yang kita alami setiap hari. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Dalam dialog, kita dituntut untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Bagi umat Kristiani, dialog ini terjadi di dalam Yesus Kristus, sebab hanya Yesus Kristuslah yang adalah jalan. Hanya Yesus Kristuslah yang adalah perantara antara kita dengan Allah. Maka perantaraan Yesus Kristus di dalam dialog pribadi kita dengan Allah sebenarnya tidak mengurangi sifat dialog itu sendiri, karena Yesus Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia. Yang kedua, kita lihat tentang fungsi doa. Adik-adik sekalian, peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani itu antara lain: doa mengkomunikasikan diri manusia kepada Allah. Kemudian doa mempersatukan diri manusia dengan Allah. Kemudian doa mengungkapkan cinta, mengungkapkan kepercayaan, dan mengungkapkan harapan atau permohonan-permohonan kita kepada Allah. Atau doa membuat kita melihat secara baru hidup dan karya kita setiap hari. Artinya kita melihat
hidup kita, perjuangan kita, karya kita dengan kacamata iman, ya. Jadi kita mengangkat setiap karya, setiap perjuangan, setiap doa kita, setiap usaha kita sebagai persembahan kepada Allah. Itu fungsi doa. Yang ketiga kita lihat syarat berdoa, ya. Syarat berdoa itu adalah yang pertama, doa itu mesti didoakan dengan hati, ya. Ketika kita berdoa, kita mesti berdoa dengan hati. Kedua, doa mesti berakar dan bertolak dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, doa mesti diucapkan dengan rendah hati. Itulah syarat berdoa. Yang berikut kita lihat cara berdoa. Yang pertama, dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 6. Cara berdoa yang baik yang diajarkan oleh Kristus adalah, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Artinya, ketika kita berdoa, kita mesti berdoa secara batiniah, ya. Kita berdoa dengan batin kita. Kemudian yang kedua, dalam Injil Matius bab 6 ayat 7, Yesus mengajarkan, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Artinya, ketika kita berdoa, kita mesti berdoa secara sederhana dan jujur, ya. Kita berdoa secara sederhana dan jujur, tidak boleh menipu Tuhan, ya. Tidak gunanya kita berdoa panjang lebar tetapi tidak punya isi. Jadi apa yang mau kita sampaikan, kita ungkapkan secara sederhana dan dengan jujur. Lalu kita lihat yang berikut, doa resmi gereja. Adik sekalian, orang boleh saja berdoa secara pribadi, atas nama pribadi, dan berdoa bersama dalam suatu kelompok atas nama kelompok. Doa-doa itu tidak mewakili seluruh gereja. Tetapi doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi, doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi, ya. Jadi doa yang resmi itulah ibadat atau liturgi. Hal yang pokok bukan sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus di dalam doa. Jadi intinya bahwa di dalam doa itu kita mesti bersatu dengan Kristus. Bukan soal resminya, bukan soal kebersamaannya, tetapi ketika kita berdoa dan dalam doa kita bersatu dengan Kristus, maka itulah pokok dari doa. Dengan demikian, liturgi adalah karya Kristus, Sang Imam Agung, serta tubuhnya, yaitu kita, yaitu gerejanya. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi liturgi menjadi wahana utama untuk mengantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus, ya. Jadi liturgi itu tidak hanya kegiatan yang suci yang sangat istimewa, tetapi liturgi itu menjadi sarana bagi kita untuk mengantarkan diri kita bersatu dengan Kristus. Yang berikut kita lihat tentang sakramen, ya. Pertama sekali kita lihat arti sakramen. Sakramen berasal dari kata misterion, ya. Kata misterion itu kata dalam bahasa Yunani yang dijabarkan dengan kata misterium dan sacramentum, ya. Itu
Itu kata bahasa Latin. Mysterium dan Sacramentum itu kata bahasa Latin. Sacramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan atau yang disebut misterium. Ya, kita biasa menyebut kata misteri, artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri atau misterium atau kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Ya. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Artinya rahasia yang selama ini tersembunyi kemudian sekarang sudah nyata kepada orang-orang kudus Allah. Rahasia atau misteri keselamatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus sendiri. Ya. Jadi misteri yang dimaksudkan tadi adalah Kristus sendiri. Ya. Kristus sekarang hadir di tengah-tengah kita. Ya. Sehingga kita bisa lihat sakramen merupakan hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Adik sekalian, sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Maka sakramen-sakramen gereja selalu mengandung dua unsur yang hakiki. Yang pertama forma dan yang kedua materia. Forma artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, sedangkan materia adalah barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Kedua hal ini akan kita lihat dalam penjelasan selanjutnya. Adik sekalian, sekarang kita lihat makna sakramen. Ada 3 makna sakramen. Yang pertama, sakramen adalah lambang atau simbol. Yang kedua, sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Yang pertama kita lihat sakramen adalah lambang atau simbol. Adik sekalian, dalam hidup kita sehari-hari kita mengenal banyak tanda atau perbuatan yang pada hakikatnya punya makna dan arti jauh lebih dalam daripada benda atau perbuatan itu sendiri. Perayaan liturgi dijalin dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang artinya berakar dalam penciptaan dan budaya manusia. Ditentukan dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama dan diungkapkan secara penuh dalam pribadi dan karya Yesus. Asal-usul tanda atau simbol sakramental berasal dari ciptaan, misalnya cahaya, air, api, roti, anggur, minyak. Dan yang lain berasal dari kehidupan sosial, mencuci, mengurapi, memecah roti, dan beberapa yang lainnya berasal dari sejarah keselamatan dalam perjanjian lama, misalnya ritus Paskah, korban, penumpangan tangan, pengudusan. Tanda-tanda ini yang bersifat normatif dan tak berubah
diambil oleh Kristus dan dipakai untuk tindakan penyelamatan dan pengudusan. Artinya begini adik-adik, tanda atau simbol yang digunakan di dalam sakramen itu mewakili sesuatu yang jauh lebih bermakna dari tanda atau simbol tersebut. Dan simbol atau tanda tersebut diambil oleh Yesus dari kehidupan manusia zaman Yesus hidup, ya. Dan Yesus mengambil tanda dan simbol itu dari kehidupan nyata hidup manusia, ya. Misalnya cahaya, air, api, roti, anggur, minyak, dan lain-lain. Itu semua berasal dari kehidupan nyata hidup manusia. Tetapi semua itu memiliki arti yang jauh lebih dalam. Yang kedua, sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Adik-adik sekalian, jika kita memperhatikan karya Allah dalam sejarah penyelamatan, akan tampak hal-hal seperti ini. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus, orang dapat melihat, orang dapat mengenal, orang dapat mengalami siapa sebenarnya Allah itu. Namun Yesus sekarang sudah dimuliakan. Ia tidak bisa kita lihat lagi. Ia hanya hadir secara rohani di tengah kita. Melalui gerejanya ia menjadi kelihatan. Maka gereja adalah alat dan sarana penyelamatan di mana Kristus tampak untuk menyelamatkan manusia. Gereja menjadi alat dan sarana penyelamatan justru dalam kejadian-kejadian, dalam peristiwa-peristiwa, dalam tindakan dan kata-kata yang disebut sakramen. Sakramen-sakramen adalah tangan Kristus yang menjamah kita, merangkul kita, dan menyembuhkan kita. Meskipun yang tampak di mata kita, yang bergaung di telinga kita hanya hal-hal atau tanda-tanda biasa, namun Kristuslah yang berkarya lewat tanda-tanda tersebut. Dengan perantaraan para pelayannya, Kristus sungguh aktif berkarya di dalam umat Allah. Yang ketiga, sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Adik-adik sekalian, perlu disadari bahwa sakramen-sakramen itu erat sekali hubungannya dengan kenyataan hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang selalu membutuhkan bantuan. Sementara kualitas dan mutu hidup manusia makin melemah. Banyak orang yang jatuh dalam dosa. Banyak orang yang butuh peneguhan dan kekuatan. Pada saat itulah kita dapat mendengar suara Kristus yang bergaung di telinga kita. Aku tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berdosa lagi. Singkatnya adik-adik, sakramen-sakramen adalah cara dan sarana bagi Kristus untuk menjadi kelihatan, untuk menjadi tampak, dan dengan demikian dapat dialami oleh manusia di masa ini. Sakramen-sakramen itu tidak bekerja secara otomatis. Sakramen sebagai tanda, sakramen sebagai simbol. Sakramen adalah kehadiran Kristus yang nampak. Sakramen adalah tanda kehadiran Kristus menantikan sikap pribadi kita. Artinya dalam sakramen itu selalu juga membutuhkan sikap iman dari kita sebagai manusia. Sikap batin itu adalah iman dan kehendak baik. Perayaan sakramen adalah suatu pertemuan
antara Kristus dan manusia. Dari ketika kita merayakan satu sakramen, sebenarnya di sana kita sedang bertemu dengan Kristus. Oleh karena itu, meski tidak sama tingkatnya, peran manusia atau sikap iman sangat penting. Ya. Walaupun Kristus itu Maha Kuasa, Ia tidak akan menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan atau yang tidak percaya. Artinya, ya, perayaan sakramen itulah perayaan pertemuan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, ya. Agar manusia bisa diselamatkan oleh sakramen, maka dari pihak manusia dituntut iman, dituntut sikap batin dan kehendak baik. Walaupun Kristus itu Maha Kuasa, Kristus tidak akan menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan, atau Kristus tidak akan menyelamatkan orang yang tidak percaya. Artinya Kristus hanya menyelamatkan orang yang percaya. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita lihat 7 sakramen. Ya. Di sini kita lihat apa makna sakramen, apa formanya, dan apa materianya. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis itu memiliki makna. Ya, ketika kita menerima sakramen baptis, kita dibersihkan dari dosa asal. Kemudian kita secara resmi diterima atau dilantik sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga, kita secara resmi atau secara sah diterima sebagai anggota gereja. Lalu materi yang digunakan dalam penerimaan sakramen baptis adalah air. Dan formanya adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu yang dapat memberikan sakramen baptis adalah imam. Umat juga bisa, tetapi dalam situasi darurat. Yang kedua, sakramen tobat. Sakramen tobat memiliki makna pemulihan hubungan pribadi dengan gereja atau dengan sesama, pemulihan hubungan pribadi dengan Tuhan, penyembuhan luka batin karena perasaan bersalah atau berdosa. Lalu materinya, berkat dan tanda salib dari imam. Dan forma yang digunakan atau kata-kata yang digunakan adalah atas nama Allah dan gereja, aku melepaskan engkau dari dosamu. Pergilah dalam damai dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu yang dapat memberikan sakramen tobat adalah imam yang diberi wewenang oleh uskup. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi memiliki makna yang pertama, persatuan dengan Kristus. Artinya ketika kita menerima sakramen ekaristi, kita bersatu dengan Kristus. Kemudian ketika kita menerima sakramen ekaristi, dosa-dosa kita diampuni. Ketika kita menerima sakramen ekaristi, kita bersatu dengan semua jemaat Allah. Kemudian ketika kita menerima sakramen ekaristi, kita masuk dalam puncak perayaan iman. Dan yang berikut, ketika kita merayakan ekaristi, ketika menerima sakramen ekaristi, kita mengenang kembali pengorbanan Kristus di salib. Lalu materi yang digunakan adalah anggur murni dan roti tak beragi. Dan formanya adalah ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Lalu siapa yang dapat memberikan sakramen ekaristi? Ya, imam. Yang keempat, sakramen krisma. Ya. Sakramen krisma memiliki makna yang pertama, gereja mengakui pribadi telah dewasa dalam iman. Kemudian siap menerima tugas-tugas gereja dan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus sebagai imam, nabi, dan raja. Kemudian menerima Roh Kudus untuk tugas perutusan. Lalu materi yang digunakan, minyak krisma atau minyak zaitun murni. Dan formanya adalah terimalah Roh Kudus. Sedangkan pemberi adalah uskup atau
bersama pastor yang diberi wewenang oleh uskup. Yang kelima, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan memiliki arti. Perkawinan Katolik adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsil Vatikan II dan Gaudium et Spes artikel 48. Ya, Gaudium et Spes dan KHK Kitab Hukum Kanonik tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak. Ya. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, bonum comune, kebaikan bersama pasangan. Yang kedua, bonum prolis, terbuka terhadap kelahiran anak dan kebaikan hidup mereka. Yang ketiga, bonum conjugum, membentuk kebersamaan hidup. Sifat perkawinan Katolik: monogami, sakramental, dan tak terceraikan. Sedangkan forma yang digunakan dalam perkawinan, sakramen perkawinan adalah janji perkawinan. Sedangkan materi adalah ucapan janji dengan meletakkan tangan di atas kitab suci dan setolak imam. Sedangkan yang memberikan sakramen perkawinan adalah suami istri di hadapan saksi dan imam. Jadi suami istri yang memberikan sakramen, sedangkan imam itu adalah saksi yang meneguhkan. Dan yang keenam, sakramen imamat. Sakramen imamat artinya, ya, yang pertama kita lihat arti. Imamat berasal dari nama kitab ketiga, kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam bahasa Ibrani, imamat adalah wagira. Ia memanggil. Isi pokok kitab ini adalah perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai untuk umat Israel, yaitu tentang kesucian Tuhan dan bagaimana manusia harus hidup dan beribadat agar dapat memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian maknanya, sakramen imamat diberi kepada seorang diakon untuk resmi menjadi imam, pemimpin, dan gembala umat, yang tugas utamanya adalah menjaga kekudusan kawanannya dan menjaga kesatuan gereja. Materi yang digunakan, urapan minyak tabisan dan penumpangan tangan uskup. Sedangkan forma yang digunakan adalah doa tabisan. Yang berikut, sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit. Memiliki makna yang pertama, persatuan dengan penderitaan Kristus yang dapat memberikan kelegaan. Yang kedua, menerima kekuatan untuk menghadapi situasi selanjutnya dari sakit, ya, sembuh atau tidak. Lalu materi yang digunakan adalah minyak krisma, sedangkan formanya adalah doa pengurapan. Dan yang dapat memberikan sakramen pengurapan orang sakit adalah imam atau diakon. Sebagai catatan adik-adik, minyak suci itu tidak hanya diberikan untuk orangnya menjelang ajal, melainkan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan kekuatan ketika sedang sakit. Misalnya menjelang operasi, menjelang persalinan, asalkan sakramen tersebut tidak diobralkan. Misalnya untuk sakit luka lecet, untuk sakit pilek dan batuk dan lain-lain. Kategori sakit berat adalah situasi di mana hanya pertolongan Allah semata yang dapat diharapkan, sedangkan medis bisa segagah. Dan itulah yang perlu kita ingat tentang minyak sakramen minyak suci, pengurapan orang sakit. Baik adik-adik sekalian, kita melihat pembagian sakramen, ya. Yang pertama, sakramen inisiasi. Inisiasi kata lainnya adalah bergabung menjadi.
inisiasi atau bergabung menjadi orang Kristen dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar hidup bagi seorang Kristen. Ya. Orang beriman yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam sakramen pembaptisan. Ya. Kemudian dia dikuatkan dengan sakramen penguatan atau sakramen krisma dan diberi makan dengan sakramen ekaristi. Itulah 3 sakramen inisiasi. Kemudian yang kedua, sakramen-sakramen penyembuhan. Nah, Kristus sang penyembuh jiwa dan badan. Ya, dia menetapkan sakramen ini karena kehidupan baru yang dia berikan kepada kita dalam sakramen-sakramen inisiasi Kristiani dapat melemah, ya, bahkan hilang karena dosa. Ya. Jadi sakramen-sakramen inisiasi itu dapat melemah dan hilang dari tubuh seorang umat beriman itu karena dosa. Karena itu Kristus menghendaki agar gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya melalui sakramen-sakramen, ya, khususnya dalam hal ini sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Ya. Jadi itu ada 2 sakramen penyembuhan, sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Kemudian yang ketiga, sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan dan perutusan. Ya, ada 2 sakramen di sini, sakramen pertabisan dan sakramen perkawinan. Kedua sakramen ini memberikan rahmat khusus untuk perutusan tertentu dalam gereja untuk melayani dan membangun umat Allah. Sakramen-sakramen ini memberikan sumbangan dengan cara yang khusus, ya, pada persekutuan gerejawi dan penyelamatan orang-orang lain. Ya, baik sekalian, sekarang kita melihat sakramentali dan devosi. Pertama kita lihat sakramentali. Selain ke-7 sakramen, gereja juga mengadakan tanda-tanda suci, ya, berupa ibadat, upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen-sakramen yang disebut sakramentali. Berkat tanda-tanda suci ini, berbagai buah rohani ditandai dan diperoleh melalui doa-doa permohonan dengan perantaraan gereja. Aneka ragam sakramentali seperti pemberkatan, yakni pemberkatan orang, pemberkatan benda atau barang rohani, pemberkatan tempat, pemberkatan makan, dan sebagainya. Seperti contoh, pemberkatan ibu hamil itu adalah sebuah upacara sakramentali. Atau pemberkatan anak-anak di gereja setelah perayaan Ekaristi itu sebuah upacara sakramentali. Atau pemberkatan alat-alat pertanian, mesin-mesin pabrik, alat transportasi, pemberkatan rumah, pemberkatan patung, pemberkatan rosario, pemberkatan makanan, itu semua adalah upacara sakramentali. Jadi pemberkatan atas orang atau benda atau barang adalah pujian kepada Allah dan doa untuk memohon anugerah-anugerahnya. Pemberkatan dalam arti tabisan rendah, yaitu pentabisan orang dan benda. Jadi ada 2 model upacara sakramentali. Yang pertama pemberkatan, yang kedua pemberkatan dalam arti tabisan rendah. Ya, ya, di sini pemberkatan dalam arti tabisan rendah di sini, ya, seperti pentabisan orang dan pentabisan benda. Ya. Contoh pentabisan orang, ya, yaitu pentabisan lektor, akolit, dan katekis. Ya. Itu mereka juga biasa disebut pentabisan atau pemberkatan, ya. Pemberkatan lektor, ya, agar seorang dapat menjadi pembaca kitab suci di gereja, ya. Atau pemberkatan akolit, agar seseorang bisa menjadi pelayan altar. Atau pemberkatan katekis, agar seseorang bisa menjadi pewarta sabda. Kemudian pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi, ya, misalnya pentabisan lonceng,
pentabisan gereja, pentabisan kapel, pentabisan altar, pentabisan minyak suci. Ya, itu termasuk dalam pemberkatan atau pentabisan dalam arti rendah. Dan itu semua adalah upacara sakramentali. Kemudian yang berikut devosi. Ya. Devosi berasal dari kata bahasa Latin devotio, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti penghormatan. Ya. Devosi adalah bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu. Nah, misalnya kesengsaraannya, hatinya yang Maha Kudus, sakramen Maha Kudus dan sebagainya. Atau devosi kepada orang-orang kudus, ya, seperti devosi kepada Bunda Maria, ya, novena 3 Salam Maria, berdoa rosario, berziarah ke Gua Maria pada bulan Mei dan bulan Oktober. Segala macam devosi ini bersifat sukarela, ya, tidak mengikat dan tidak wajib, dan harus bertujuan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika kita menghormati Bunda Maria, sebenarnya kita di sana tujuannya adalah agar iman kita kuat kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, tapi melalui perantara orang-orang kudusnya. Demikianlah adik-adik pembahasan materi kita tentang tugas gereja yang pertama, yaitu gereja yang menguduskan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat berguna bagi adik-adik sekalian saat ini ataupun untuk kehidupan adik-adik di hari yang akan datang. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik sekalian. Sampai jumpa.